Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga nggak ngerti itu. Yang penting kan penampilan. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak.
Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul. Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan. Sesulit apapun zaman yang kita hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.